Halo anak-anakku, apa kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Bertemu lagi dengan Bu Nur Siti Nurhayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu lagi dan belajar bersama untuk siswa-siswi SD kelas 3. Hari ini kita akan belajar cara membaca Quran surat An-Nasr. Sebelum dimulai, kita baca doa sebelum belajar dulu ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Nah, setelah itu, sebelum kita membaca Quran surat An-Nasr, kita awali dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Nah, itu cara membaca Quran surat An-Nasr ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Baik, selanjutnya kita akan belajar cara membaca Quran surat An-Nasr ayat per ayat. Dimulai dengan ayat yang pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Penjelasannya, di situ ada huruf dza. Hukumnya adalah mad tabi'i. Dibaca panjang 2 harokat atau agar memudahkan 1 kali ayunan. Kemudian jaa. Itu nama hukumnya mad wajib muttasil. Di situ ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam 1 kalimat, sehingga harus dibaca panjang 5-6 harokat. Dibaca jaa, kemudian nasrullahi, itu huruf shad, beda dengan huruf sin, jadi harus dibaca nasrullahi. Kemudian ada lafaz Allahi, itu hukumnya tafhim, harus dibaca tebal, dibaca 2 harokat. Kemudian wal fath, di situ ada alif lam. Alif lamnya disebut alif lam qamariyah karena alif lam mati bertemu dengan huruf fa, maka disebut alif lam qamariyah, maka dibaca wal fath. Ha-nya terakhir di akhir kalimat harus terbaca. Karena di akhir ayat, jadi huruf ha-nya disukunkan, maka harus terbaca bunyi ha sukunnya. Jadi dibaca wal fath. Jadi kalau dibaca dari awal kalimat, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu cara membaca Quran surat An-Nasr ayat pertama. Kemudian di ayat yang kedua kita akan menemukan kalimat seperti ini. Cara membacanya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Penjelasannya, yang pertama, kalimat pertama wa ra'aitan nasa. Di situ ada alif lam mati, namanya alif lam syamsiyah.
bunyi lam matinya tidak dibaca tapi langsung masuk ke huruf nun. Nah, di huruf nun itu ada hukum namanya gunnah. Karena nunnya nun bertasydid. Bunyi nunnya harus didengungkan dan ditahan 2-3 harokat. Wa ra'aitan nasa. Jangan dibaca langsung. Huruf na-nya juga harus dibaca panjang sebanyak 2 harokat karena termasuk hukum at-tabi'i. Kemudian kalimah yadkhuluna yaitu qalqalah sugro harus dibaca dipantulkan. Kemudian luna dibaca 2 harokat karena termasuk hukum mad tabi'i. Kemudian kalimah fi dini sama hukumnya juga mad tabi'i harus dibaca 2 harokat. Berikutnya dinillahi. Ada kalimat Allah tapi sebelumnya berharokat kasroh maka dibaca panjang berbunyi lahi. Dibaca tipis karena hukum tajwidnya adalah tarqiq. Kemudian afwaja. Di situ ada wa dibaca panjang 2 harokat karena termasuk hukum tajwid mad tabi'i. Kemudian di akhir yang seharusnya dibaca jan akan tetapi karena di akhir ayat diwakafkan maka dibaca menjadi mad iwad. Oleh karena itu dibaca menjadi panjang menjadi afwaja. Tidak boleh terlalu panjang, cukup 2 harokat. Jadi cara membacanya kalau dari awal wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itulah cara membaca Quran surat An-Nasr ayat yang kedua. Di ayat yang ketiga berbunyi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Cara membacanya fasabbih, huruf ba bertasydid harus ditekan, kemudian ha sukun harus dibaca mengalir. Kemudian kalimah bihamdi rabbika, bihamdi ada ha sama harus diucapkan dengan mengalir. Kemudian mim sukun bertemu dengan dal itu hukumnya adalah izhar syafawi, maka bunyi mimnya harus dibaca dengan jelas, tidak boleh ditahan dan tidak boleh dipanjangkan. Kemudian mim sukunnya ingat tidak boleh dipantulkan, tidak boleh biham tapi harus mengalir bihamdi rabbika. Kalimat rabbika ba-nya harus ditekan karena bertasydid. Kemudian wastaghfir, wa ada alif namun ini tidak dibaca panjang, langsung dibaca ke huruf sin sukun. Was tag juga bukan huruf qalqalah, maka tidak boleh dipantulkan, harus mengalir. Wastaghfir dan dilanjutkan dengan kalimat innahu. Nah, untuk kalimat innahu ada nun bertasydid, maka harus dibacanya ditahan 2-3 harokat pada bunyi huruf nun bertasydid dengan dengung karena hukumnya adalah gunnah. Selanjutnya hu dibaca panjang 2 harokat karena hukumnya adalah madsilah qasiroh. Di sana ada ha, di depannya seperti ada wawu pengganti domir wawu. Akan tetapi kalau di mushaf Quran cetakan Indonesia biasanya domahnya itu menjadi seperti angka 6 terbalik. Nah, ini dengan cetakan Timur Tengah. Kemudian kana ka mad tabi'i harus dibaca 2 harokat, panjang 2 harokat karena ada alif mati sebelumnya huruf kafnya berharokat fathah. Lalu tawwaba,
pada penulisan tawaban. Tawa matabi'i, kemudian ban karena di akhir ayat dibaca menjadi tawaba. 2 harokat karena termasuk hukum tajwid mad iwad. Jadi kalau dibaca dari awal ayat, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, begitulah cara membaca Quran surat An-Nasr ayat ketiga. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, kita sudah selesai pada kegiatan pembelajaran membaca Quran surat An-Nasr ayat 1 sampai dengan 3. Akhir kata, kita baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.